Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA NRP 31205017. Baik, pada tugas workshop pemrograman framework ini, saya akan menjelaskan modul dari materi yang kelima yang berjudul Y2 Handling Request. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam modul materi yang kelima. Untuk modul materi yang kelima, di sini berjudul Y2 Handling Request. Baik, di sini untuk bagian pertama terdapat overview atau overflow dari user. Jadi di sini ada overflow untuk penerapan dari aplikasinya. Baik, jadi untuk overview ini, jadi yang pertama, user ini akan diarahkan ke dalam entry script. Nah, entry script ini adalah load app config. Nah, di mana dia akan merun aplikasi untuk yang pertama kalinya. Nah, setelah dia diarahkan ke load app config, dia akan merun aplikasi. Setelah aplikasi ini berjalan, user ini akan diarahkan ke dalam aplikasi, di mana user ini akan diarahkan untuk resolve root. Nah, untuk proses routing atau penjaluran, di mana dari solve root ini terdapat yang namanya request komponen. Jadi komponen-komponen apa saja yang diminta oleh user. Nah, di dalam resolve root ini atau routing ini yang diminta oleh user ini akan berjalan yang namanya controller. Nah, setelah user memberikan sebuah resolve root routing, nah di sini dia akan menjalankan sebuah controller, akan membuat sebuah controller. Nah, setelah controller ini berjalan, kita akan masuk ke dalam controller, di mana controller ini akan membuat sebuah action. Nah, action dia akan membuat sebuah action sesuai dengan apa yang diminta oleh user. Nah, setelah itu di sini terdapat perform filter. Nah, selanjutnya di sini terdapat perform filter yang digunakan untuk memfilter permintaan dari user. Nah, di sini jika permintaan atau filter dari user bernilai benar atau iya, maka user akan diteruskan ke dalam action atau load model. Nah, di dalam load model ini terdapat terhubung yang namanya model, di mana model ini akan dihubungkan ke dalam database. Nah, setelah user mendapatkan model atau load model ini setelah bernilai ya, maka akan terjadi yang action. Nah, user ini akan diarahkan ke dalam load model. Maka user ini akan terlihat atau diarahkan ke dalam render view. Nah, artinya apa? Artinya user akan melihat apa yang diinginkan, difilterkan. Nah, di sini akan tampil render view dan di mana user akan melihat yang namanya view. Nah, jika perform filter atau permintaan filter dari user ini salah, maka user akan diarahkan ke dalam respon komponen, yang dimana respon komponen ini akan diarahkan kembali ke dalam user. Nah, sama seperti tadi, perform filter atau permintaan filter dari user ini setelah di load model, di mana model ini terhubung ke dalam database, dia akan diteruskan ke dalam render view, yang artinya user akan melihat yang diinginkan atau filter yang diinginkan, di mana akan terdapat render view, merendering view-nya. Setelah itu, setelah dari render view, user akan merespon setelah render view, maka akan dikembalikan kembali ke respon komponen yang mana akan dikembalikan lagi ke user. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan masuk ke dalam proses request. Nah, di sini di dalam proses request, setiap kali aplikasi Y2 menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama, user membuat request ke entry script web/index.php. Nah, di sini kita lihat user akan membuat request ke entry script di web index.php. Kita lihat di sini. Di web index.php di sini. Require config web index.php. Di mana di sini ini web application config ada fungsi untuk run. Nah, selanjutnya entry script membuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah aplikasi instant.
Lalu proses request yang ketiga, aplikasi atau akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Lalu yang keempat, aplikasi akan membuat controller instance untuk menangani request. Dan yang terakhir, yang kelima, controller akan membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Nah, selanjutnya di proses request ini untuk yang keenam, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Tetapi jika semua filter terpenuhi atau bernilai benar seperti tadi, maka action akan dijalankan. Nah, action akan memuat data model. Nah, di sini kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Lalu action akan merender view dengan menyertakan data model. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama respon komponen atau respon. Komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Nah, baik, selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi bootstrapping. Jadi bootstrapping itu apa? Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang akan datang atau yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat. Yang pertama entry script dan aplikasi. Lalu pada entry script, dua kelas autoloader untuk library to berbeda didaftarkan. Jadi pada entry script ini dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan. Nah, composer autoloader melalui autoload.php dan y autoloader melalui file class dari y. Nah, kita lihat di sini pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal ini yang akan dikerjakan. Yang pertama, memanggil y/base/application pre-init untuk melakukan konfigurasi properti-properti penting seperti properti base path. Lalu selanjutnya adalah meregister y/base/application error handler. Lalu yang ketiga, menginisiasi y/base/application init yang nantinya akan memanggil y/base/application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Lalu yang kelima adalah mengincludekan file extension manifest di vendor/ysoft/extension.php. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Di sini untuk selanjutnya, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, maka kita harus memastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam bootstrapping ini. Contoh, misalnya pada mode production, kita mungkin perlu mengenablekan apt checks pada proses bootstrapping itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi routing. Nah, jadi ketika metode y/web/application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Nah, proses ini dapat kita sebut sebagai routing. Nah, di sini proses resolve ditangani oleh metode y/web/request-resolve yang akan menghasilkan yang pertama root valid. Nah, root valid itu apa? Adalah controller action yang sesuai dipanggil. Nah, yang kedua adalah root tidak valid. Nah, root tidak valid ini dimunculkan y/web not found HTTP extension. Nah, sini biasanya error handling exception atau root tidak valid. Lalu selanjutnya tidak ada root. Nah, pada tidak ada root ini, controller action pada property default root akan dipanggil. Nah, selanjutnya pada materi routing ini ada catch all root. Nah, apa itu catch all root?
Nah, catch all root ini adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal, aplikasi sedang dalam proses maintenance, seperti itu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php. Nah, dengan controller action yang dikehendaki seperti ini, catch all site/offline. Nah, ini misal aplikasi sedang dalam fase maintenance seperti itu ya. Jadi ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file configuration web.php dengan controller action yang dikehendaki seperti ini. Catch all site/offline seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi request. Nah, jadi request ini dipresentasikan dalam bentuk objek i/web/request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP header, cookies, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat bahwasanya parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode i/web/request get atau i/web/request post yang akan mengembalikan nilai get dan juga atau nilai post. Contohnya, di sini kita lihat $get, i-up, request get. Nah, lalu selanjutnya ada misalnya variabel di sini ada variabel $id seperti itu. Nah, di sini $app akan merequest get ID seperti itu. Lalu ada juga variabel $post di mana app ini akan merequest post. Lalu ada juga variabel name atau $name. Nah, di sini itu app-nya akan merequest post name seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian kedua, untuk request kedua, yaitu kita juga dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut ini. Nah, seperti ini. If app request is accept. Nah, jika application akan merequest is accept. Lalu jika app request is get, lalu ada juga yang terakhir if app request is post, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya informasi selanjutnya adalah informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti y/web/request header. Contoh, kita lihat di sini. Accept sama dengan y. Nah, app ini akan request header get accept. Nah, jika app request header has user account. Seperti itu. If app request header has user account. Nah, di sini kita juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui dengan cara $user hostname app request user host atau $user IP app request user IP seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan masuk ke dalam request URLs. Nah, di sini kita dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL yang diminta adalah http://example.com/admin-index.php/product ID 100. Jadi ID produk 100. Kita akan melihat ID produk 100. Nah, di sini artinya apa? URL akan mereturn admin index.php product ID 100 di mana URL tanpa host info part. Di sini tanpa host info part. Nah, lalu di sini ada absolute URL. Nah, absolute URL ini akan mereturn http://example.com admin index.php produk ID 100. Nah, di mana dia akan URL ini akan include host info part. Lalu di sini ada host info. Nah, dia akan mereturn http://example.com which is di mana host itu info host itu merupakan bagian dari URL. Nah, lalu ada path info. Nah, return /product. Nah, dia akan
adalah bagian setelah entry script dan sebelum question mark atau pertanyaan dari yang di mark atau query string. Lalu selanjutnya adalah query string. Nah, dia akan return ID 100. Dia akan return ID sama dengan 100 di mana ada satu bagian setelah question mark tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada base URL. Nah, dia akan return admin. Nah, di mana merupakan bagian setelah info host dan sebelum entry script name itu. Lalu ada script URL. Nah, script URL ini adalah untuk mereturn /admin/index.php. Nah, di sini di mana URL tanpa path info dan query string. Di sini infonya adalah URL-nya tanpa menggunakan info path dan juga query string. Lalu di sini ada server name. Nah, server name ini akan mereturn example.com di mana hostname ini dari URL tersebut. Lalu ada server port. Nah, server port ini biasanya dia mereturn 80 di mana port yang digunakan sebagai web server seperti itu. Nah, selanjutnya setelah masuk ke dalam request URLs, di sini saya akan masuk ke materi selanjutnya yaitu respon. Nah, di sini setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek y/web/respon akan dibuat dan dikirimkan ke dalam pengguna. Nah, objek respon ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP header, dan body. Nah, untuk menambahkan informasi pada HTTP header, dapat kita lakukan dengan memanipulasi properti ini. Properti y/web/respon header. Contoh, kita ingin add pragma header. Existing pragma header will not be overwritten seperti ini. Nah, di sini dengan menggunakan yang pertama, contohnya adalah header y app response seperti ini sintaknya. Lalu di sini kita akan ingin meng-add pragma header. Jadi mana existing pragma header tidak dapat di overwritten. Nah, dengan cara $header add pragma no change. Lalu kita ingin men-set pragma header di mana terdapat existing pragma header yang tidak dapat di discard. Dengan cara sintaknya kita akan add dengan cara seperti ini. $header set pragma no change. Nah, pada kasus-kasus sederhana, kita tidak melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini. Nah, aplikasi Y Framework ini sebenarnya sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah masuk ke dalam responses, kita akan masuk ke dalam session dan cookies. Nah, di sini pada bagian session dan cookies, di sini pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global $session dan $cookie. Nah, contohnya pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek atau kelas yang dapat diakses melalui variabel ini. Yang pertama, untuk session dapat diakses melalui Y app session. Lalu yang kedua, untuk cookies dapat diakses melalui Y $app request cookies dan Y $app respond cookies. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini untuk bagian session dan cookiesnya. Jadi di sini jika kita ingin mendapatkan session variabel, kita harus menggunakan following user yang equivalent. Di sini $language $session get language. Nah, lalu $language $session language. Lalu jika kita ingin set session variable, kita harus menggunakan following usage yang equivalent. Contohnya $session sets language and use, $session language and use seperti ini sintaknya. Seperti itu. Nah, baik di sini untuk bagian session dan cookies ini adalah materi terakhir
penjelasan terakhir saya dari Y2 handling dari materi Y2 handling request ini. Nah, baik, sekian penjelasan dan presentasi materi kelima yang berjudul Y2 handling request dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dapat kesalahan kata dan kesalahan saya dalam menjelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dapat kesalahan kata dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.